Kenapa Rasulullah itu disebut bukti yang nyata? Kenapa Rasulullah disebut bukti yang nyata? Salah satu, sebenarnya banyak, ini nanti dijelaskan dalam ayat yang berikutnya. Misal, Rasulullah kan lahir tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya kan? Bahkan riwayat menyebut bukan hanya pas lahir, sampai Nabi Muhammad itu wafat tetap nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Itulah mengapa dulu Rasulullah itu punya sekretaris pribadi untuk membalas suratnya Raja Romawi, untuk membalas suratnya Raja Persia. Dan Nabi punya cincin. Cincinnya Nabi itu ditaruh di jari apa ini namanya? Jari manis ya. Ditaruh di jari manis, ada cincin Nabi. Cincinnya itu bukan batu, bukan. Tapi ada tulisan Muhammad di cincin itu. Kenapa ada tulisan Muhammad? Karena nanti ketika sekretarisnya Nabi itu menulis surat, dibacakan dan diperdengarkan kepada Nabi, Nabi udah setuju sama isi suratnya, Nabi kan mau tanda tangan nggak bisa, mau coret-coret kan nggak bisa, tertanda tangan di bawah ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Mekah Madinah kan nggak bisa. Maka sebagai pengganti, cincin itulah yang dicelupkan ke tinta dan di bahasa sekarangnya stempel, ditaruh di kertas itu, ditekan. Itulah stempel bahwa surat itu original dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi itu kan nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Saya ingin tanya nih kepada jamaah, kalau kita punya anak nggak bisa baca dan nggak bisa tulis, itu kekurangan apa kelebihan? Kita punya anak sampai gede, sampai tua, nggak bisa baca dan nggak bisa tulis, itu kekurangan apa kelebihan? Kekurangan ya, karena pasti dia bermasalah di sekolah, susah dia naik kelas, dan mungkin dia masuk SLB, sekolah luar biasa, karena kita menganggap ada yang spesial dari dia. Kita menyebutnya kekurangan karena nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Tapi kalau Nabi Muhammad itu sampai wafat nggak bisa baca dan nggak bisa tulis, kekurangan atau kelebihan? Kenapa begitu anak kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kita sebut kekurangan? Begitu Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kita sebut kelebihan. Karena paling tidak ada dua alasan sebagai bukti al-bayyinah, bukti nyata. Nabi Muhammad itu memang diciptakan oleh Allah tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, justru menjadi kelebihan. Di mana letak kelebihannya? Sebab dahulu orang-orang kafir itu mereka menfitnah, menuduh bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, disampaikan ke sahabat-sahabat Rasulullah, itu difitnah, dituduh bahwa itu adalah buatan Nabi Muhammad. Itu cuma karangan Muhammad aja, itu cuma buatan Nabi Muhammad, itu cuma tulisan Nabi Muhammad. Maka Allah sengaja, mana mungkin Muhammad membuat Quran, Muhammad aja nggak bisa baca, nggak mungkin Muhammad itu nulis Quran, Muhammad nggak bisa nulis. Itulah mengapa nanti ketika turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sampai 3 kali malaikat Jibril ngulang, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Kencang lagi suaranya malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Dijawab lagi sama Nabi Muhammad, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Jadi Rasulullah tidak bisa baca, itu justru sebagai al-bayyinah, sebagai bukti yang nyata bahwa Al-Quran itu tidak dibuat oleh Nabi Muhammad, melainkan dari Allah Subhanahu. Karena kalau Nabi Muhammad itu seorang penyair yang hebat, kalau Nabi Muhammad itu seorang penulis yang handal, pastilah mereka semakin kuat menfitnahnya bahwa Al-Quran itu adalah dibuat oleh Muhammad.